Fenomena jual beli klub dan lisensi di Liga Indonesia saat ini mulai marak terjadi dalam 1 dekade terakhir. Ini bukan cuma transfer pemain, tapi perubahan identitas klub seutuhnya. Kenapa ini penting? Karena banyak drama, melibatkan intrik bisnis, perjuangan identitas, dan dampak emosional yang mendalam bagi jutaan supporter. Kenapa sampai banyak drama? Yang pertama nih, dari krisis finansialnya. Banyak klub yang dijual karena keuangan mereka udah parah dan minimnya sponsorship yang masuk. Kayak kasusnya Perseru Serui yang nyaris mundur di Liga 1. Terus ada juga Persisam Putra Samarinda yang rugi besar katanya sebelum jadi Bali United. Terus ada lagi dari segi peluang komersialnya. Perpindahan markas atau perubahan nama seringkali demi kepentingan bisnis untuk menarik penonton dan sponsor di lokasi baru. Contohnya nih, PS Tira Persikabo yang berubah jadi Persikabo untuk mendekatkan diri ke masyarakat Bogor. Kenapa nggak sekalian jadi Liong United aja? Terus ada lagi promosi instan. Akuisisi yang memungkinkan klub bisa naik kasta tanpa harus promosi lewat kompetisi yang bisa merusak integritas liganya sendiri. Ultimately, this club is an investment. If the numbers don't add up, we divest. It's business. Ada lagi nih, kasus yang bikin kebanggaan daerah itu jadi terenggut. Kayak kasusnya PSMS Medan. Klub legendaris ini menghadapi konflik hukum yang berkepanjangan soal kepemilikan nama dan logo. Konflik logo dan nama PSMS dimulai pada tahun 2019. Seorang bernama Sukri Wardi mengaku logo dan nama PSMS adalah miliknya dan telah didaftarkan ke Haki. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan PSMS Medan adalah heritage milik warga Sumatera Utara. Jadi bukan individu, yang menunjukkan betapa pentingnya identitas klub bagi komunitas. Dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung, manajemen PSMS berharap para sponsor dan donatur tidak perlu khawatir untuk memakai logo dan bekerja sama dengan PSMS. Terus ada lagi nih, kasusnya Bali United. Perpindahan Persisam Putra Samarinda ke Bali itu didorong karena kurangnya dukungan supporter ke Samarinda. Ada juga munculnya klub baru, Borneo FC, sebagai bentuk kekecewaan. Kalian kenal kan pengamat sepak bola Akmal Bahari? Jadi beliau ini menyatakan jual beli lisensi klub itu ilegal dan haram katanya. Menurut regulasi FIFA, UEFA, bahkan AFC. Tapi PSSI ini pernah menyatakan diri perpindahan home base itu tidak melanggar regulasi jika dilaporkan sebagai masalah keperdataan. Jadi ini tuh menciptain celah hukum yang dieksploitasi sebenarnya. Ketua umum kita nih, Bapak Erick Thohir, pernah berkomitmen untuk menghentikan praktek jual beli klub dan akan lebih tegas lagi menegakkan aturan lisensi. Tapi sejarah skandalnya PSSI itu ada juga, seperti kasusnya Joko Driono dan mafia wasit, yang membuat publik skeptis terhadap penegakan aturan. Jadi ada juga nih krisis finansial klub yang berujung pada tunggakan gaji pemain. Total utang gaji nih di Liga 1 itu mencapai 8,1 miliar. Gede banget dong. Bisa buat beli apa tuh ya? Roti kayaknya. Itu bisa menyebabkan adanya sanksi FIFA berupa larangan transfer bagi beberapa klub. Banyak pemain juga yang terpaksa mencari nafkah di Tarkam. Tahu kan, kompetisi antar kampung. Terus banyak juga yang banting setir ke profesi lain. Kayak peternak burung, petugas keamanan. Kenapa nggak jadi YouTuber aja sekalian? Saat klubnya atau kompetisinya itu lagi berhenti. Jadi cuman ada sekitar 20% klub Liga 1 dan Liga 2 yang menyediakan asuransi kesehatan dan kecelakaan yang memadai dalam kontrak pemain. PSSI dan EPPI terus menyerukan perlindungan kesejahteraan pemain, termasuk jaminan setelah pensiun. Fenomena jual beli klub di liga ini itu kusut bener-bener. Perlu ada payung hukumnya. Karena gimana kita mau ke Piala Dunia kalau liganya aja nggak diurus. Emang paling cocok deh kita ngambil pemain dari luar. Cari tahu biar paham, Gelora Bung Tio di Expectainment Channel. Jangan lupa subscribe.
apa dengan Liga Indonesia sekarang? Liga Indonesia kusut, banyak fenomena jual beli, lisensi, bahkan kepemilikan klub. Kenapa pemain-pemain pada ketarkam? Emang mereka nggak takut terluka apa? Menurut lo gimana Bang Tio? Itu pilihan mereka, karena di samping banyaknya atau maraknya penunggakan gaji, mereka juga butuh tambahan untuk bertahan hidup. Apalagi ketika kompetisi sedang libur atau sedang berakhir. Dengan menuju Indonesia ke Piala Dunia, ngaruh nggak sama fenomena yang terjadi ini? Ngaruh, karena talenta muda kita benar-benar Susah ya. Dok,